Halo Bapak Ibu Suster yang terkasih, kita ketemu lagi di acara ngopi GKI Maulana Yusuf. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah sekalipun gagal dalam kehidupan kita? Saya yakin setiap kita pernah mengalami kegagalan dalam aneka bentuknya. Mungkin dulu waktu kita kecil, kita sekolah, kita gagal mendapatkan nilai bagus. Saya dulu waktu sekolah itu, Bapak Ibu Saudara, paling takut dengan pelajaran matematika. Buat saya pelajaran itu selalu berhasil membuat saya ketakutan dan gak jarang bikin saya gagal dapat nilai bagus. Mungkin kita pernah gagal melamar pekerjaan. Atau dalam hal sederhana, ketika kita memasak, kita gagal menjalankan apa yang sudah tertuliskan di resep, dan pada akhirnya masakan kita jadi nggak enak. Kita menjumpai kegagalan dalam berbagai aneka bentuknya. Ada yang sifatnya ringan, yang mungkin dengan mudah kita lupakan, tetapi ada kegagalan-kegagalan yang kita rasakan sangat besar, kegagalan yang begitu mempengaruhi kehidupan kita, kegagalan yang membuat kita amat tertekan. Meskipun kegagalan kita alami sebagai satu pengalaman yang tidak menyenangkan, gak enak, seringkali membuat kita sedih, tetapi bukan berarti kegagalan itu sendiri gak ada gunanya dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Seringkali yang membuat kita justru berani mengintrospeksi diri kita, melihat kekurangan-kekurangan kita secara jujur adalah kegagalan. Kegagalan membuat kita secara jernih melihat seperti apa diri kita sebenarnya. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kembangkan. Kegagalan membuat kita berani berhadapan dengan diri kita sendiri apa adanya. Di saat kegagalan bisa menjadi sarana buat kita untuk mengevaluasi diri, kita juga harus hati-hati terhadap jebakan kegagalan yang membuat kita kemudian kehilangan nilai diri kita. Bapak Ibu Saudara, dalam salah satu komentar saya di media sosial, saya pernah menulis merasa gagal seringkali lebih berbahaya dari kegagalan itu sendiri. Merasa gagal seringkali lebih berbahaya dari kegagalan itu sendiri. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Saya sengaja membedakan antara kegagalan dengan merasa gagal. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, setiap orang bisa mengalami kegagalan. Tapi apakah pilihan yang diambil ketika dia mengalami kegagalan itulah yang kemudian paling menentukan kehidupan orang tersebut? Ada orang yang mengalami kegagalan namun berusaha mengevaluasi diri dan bangkit, tetapi ada orang yang mengalami kegagalan lalu hidup dalam perasaan gagal terus-menerus. Pada akhirnya kegagalan itu menguasai dia sedemikian rupa dan mulai membuat dia mempertanyakan nilai dirinya. Ada banyak orang yang mengalami kegagalan, lalu merasa bahwa dirinya itu memang tidak berharga, dirinya itu tidak bernilai, dirinya itu tidak pantas untuk mendapatkan apa yang baik di depan. Ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara, bahwa merasa gagal seringkali lebih berbahaya dari kegagalan itu sendiri. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya akan menemukan 1001 macam kisah kegagalan manusia. Ada yang gagal menjadi raja yang baik, ada yang gagal menjadi nabi yang berani, ada yang gagal menjadi murid yang setia, ada yang gagal menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak, dan lain seterusnya. Alkitab kita berisikan kisah-kisah jujur tentang manusia-manusia yang tidak selalu berhasil dalam kehidupannya, bahkan ketika mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita membaca nama-nama besar seperti Musa, Daud, Elia, Rasul Paulus, dan murid-murid Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang juga mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Meskipun para tokoh-tokoh Alkitab ini juga mengalami kegagalan sama seperti kita, namun benang merah yang bisa kita pelajari adalah ketika dalam kegagalan mereka kemudian kembali kepada Allah. Nah, ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Di dalam kegagalan mereka kembali kepada Allah. Bukan berarti mereka tidak mengalami perasaan-perasaan sedih, perasaan tidak berharga.
Mereka mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mereka kembali kepada Allah, maka mereka menemukan sumber di mana mereka bisa memulihkan diri mereka dari perasaan-perasaan kegagalan itu sendiri. Para tokoh Alkitab ini bisa menjadi inspirasi kepada kita bukan karena mereka nggak pernah gagal. Sebaliknya, kehidupan mereka nggak sempurna. Tetapi justru di dalam ketidaksempurnaan itu, mereka melihat karya Allah yang hadir dan memulihkan mereka. Karya pemulihan Allah bagi mereka Bapak Ibu Saudara tidak hanya menolong para tokoh Alkitab ini untuk menerima kegagalan mereka, tetapi menerima juga diri sendiri, memberikan pengampunan kepada diri sendiri, dan move on di dalam rancangan Tuhan berikutnya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Anda pun sedang bergumul dengan perasaan-perasaan gagal, saya mengajak kita untuk menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Mari kita memandang peristiwa-peristiwa kegagalan yang telah lampau itu sebagai satu proses yang mendewasakan kehidupan kita. Mari kita menerimanya sebagai bagian yang utuh dari diri kita sebagai manusia. Dan untuk selanjutnya, mari kita memandang ke depan di dalam rahmat Tuhan yang selalu hadir untuk kita. Kualitas diri kita, nilai diri kita tidak ditentukan oleh kegagalan kita. Kualitas diri kita justru ditentukan oleh seberapa mampu kita bangkit dari kegagalan-kegagalan tersebut dan menatap hari esok bersama dengan Tuhan. Kiranya ngopi kali ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.